Perkenalkan, saya Agus Reza Gerardian dari kelas Sistem Informasi 2021 B, NIM 215114048. Di sini saya akan mempraktekkan yang pertama ada instalasi VirtualBox, setelah itu instalasi Windows XP di VirtualBox, lalu import eh, virtual machine yang sudah dikonfig di VirtualBox. Tetapi sebelum itu saya akan menginstal VirtualBox serta extensionnya. Pertama, kita harus mempunyai setup dari VirtualBox ini. Lalu kita run as administrator. Lalu kita next. Lalu lokasinya bisa diubah dan cara browse. Saya klik browse. Tapi di sini saya mau menggunakan default saja, jadi langsung saja di next. Kita next. Lalu kita yes. Lalu kita klik install. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita checklist start Oracle VM VirtualBox ini after installation karena langsung akan kita gunakan. VirtualBox, kita sudah berhasil menginstal VirtualBox. Tampilannya seperti ini, tapi kita akan menambahkan extension agar VirtualBox ini berjalan dengan optimal. Pertama kita ke file, kita ke preference, extension. Di sini sebetulnya sudah saya install extension, tetapi saya remove dulu. Oke, kita add extension untuk menambahkan extension. Jadi kita cari file extension kita. Ini saya sudah punya Oracle VM VirtualBox Extension Pack untuk versi yang 6.1.22. Kita klik open. Kita akan ada muncul notifikasi kamu akan menginstal VirtualBox Extension Pack. Lalu kita klik install. Lalu ini ada license-nya. Kita scroll ke bawah, kita klik agree. Setelah itu muncul notifikasi extension Oracle VirtualBox Extension sudah diinstal. Klik kita oke. Ini saya akan mempraktekkan hal yang kedua, yaitu membuat virtual machine lalu mengisikannya dengan sistem operasi Windows XP. Pertama kita klik new. Setelah itu kita beri nama Windows XP. Jika kita mengetikkan Windows XP, maka langsung versi Microsoft ini akan terganti dengan sendirinya. Ya, seperti ini. VirtualBox ini tidak hanya mendukung untuk diinstal sistem operasi Windows, tetapi bisa banyak, ada Linux, Solaris, BSD, IBM OS, macOS, dan lain-lain. Tapi karena kita Windows XP, jadi kita pilih Microsoft Windows. Lalu untuk versinya juga berbagai macam. Di sini saya menggunakan Windows XP 32 bit. Kita klik next. Oh, untuk tempat penyimpanan mesinnya itu bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan, tetapi ini saya menggunakan default saja. Lalu kita next. Karena Windows XP tidak terlalu berat, maka rekomendasi yang diberikan oleh VirtualBox hanya 192 MB saja. Tapi kita bisa nambah sesuka hati kita sampai ada batasnya, yaitu 8 GB. Ini saya menggunakan 256 saja. Setelah itu muncul pertanyaan apakah kita ingin membuat virtual hard disk atau tidak. Di sini saya akan membuat virtual hard disk, jadi saya pilih pilihan yang kedua, yaitu virtual hard disk now.
Kita pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image, lalu kita next. Setelah itu saya terdapat pilihan kita ingin virtual hard disk ini bekerja secara dynamically atau fix untuk di physical hard disknya. Jadi kalau dynamically misalnya kita ingin membuat virtual hard disk 10 GB, tetapi nanti setelah diinstal digunakan hanya dibutuhkan 2 GB, maka dia hanya kemakan 2 GB. Tapi jika fix, meskipun yang terpakai hanya 2 GB, tapi kalau kita membuat 10 GB akan termakan 10 GB. Di sini kita memakai dynamically agar lebih hemat ruang. Di sini saya bikin 10 GB. Lalu untuk tempatnya pun juga tempat nyimpan virtual hard disk ini bisa kita ubah-ubah, tapi sini saya menggunakan default saja. Kita create dan virtual machine kita sudah jadi. Virtual machine ini belum ada sistem operasinya, hanya ibarat jika kita ngerakit PC ini hanya hardware saja, masih belum ada softwarenya. Jadi langsung saja kita start untuk mengisikan Windows XP ke dalam virtual machine ini. Karena ini belum ada sistem operasinya, kita diminta untuk memasukkan DVD. Masukkan CD untuk instalasi sistem operasi. Kita klik yang ini, lalu kita add karena di sini belum ada. Kita pilih file ISO yang kita punya ya. Di sini saya punya Windows XP, ini XP namanya. Lalu kita open, kita pilih yang ini. Lalu ini kita klik start. Setelah itu akan kita tunggu beberapa saat lagi dia melakukan proses install. Karena Windows XP ini adalah OS lama, OS yang terbilang ringan, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses instalasi. Ya, dan di sini sudah selesai proses instalasinya. Dan di sini kerjanya sama seperti kita memiliki PC dengan Windows XP. Di sini ada Windows Explorer, ada CMD, desktopnya, slide-nya Windows XP. Dan ini bisa bekerja normal. Nah, di sini juga ada penyimpanannya, lalu ada control panel juga, yaitu CMD juga bisa. Oke, lalu kita matikan. Oke, siap. Selanjutnya saya mempraktekkan hal yang ketiga, yaitu mengimport virtual machine yang sudah jadi. Jadi di sini saya mempunyai file .ova, atau ini adalah hasil ekspor dari sebuah virtual machine yang sudah diisikan oleh dosen saya, sudah diisi Windows XP dan diisi beberapa aplikasi. Jadi lebih lengkap daripada yang kita install tadi. Kalau kita ke file, lalu kita pilih import appliance, lalu kita pilih file OVA yang akan kita gunakan. Ini saya punya pc.ova, kita klik open, lalu kita next, langsung saja kita import. Nah, di sini terdapat pesan yang diberikan oleh dosen saya. Jadi Windows XP ini hanya boleh digunakan untuk simulasi atau emulasi pembelajaran dan tidak ditujukan untuk kegiatan komersil. Kita agree, lalu kita tunggu VirtualBox sedang mengimport virtual machine yang sudah jadi tadi, yang sudah dikonfig.
Nah, itu sudah selesai, kita coba nyalakan start. Ya, di sini kita tidak diminta untuk memasukkan CD karena dia sudah diinstal, ini sudah dikonfigurasi saya ini lebih lengkap. Di sini ada Mozilla Firefox, lalu ada Winbox dan lain-lain, dan juga ini lebih lengkap daripada yang kita buat sebelumnya. Nah, ini sama slide-nya. Kita punya komputer Windows XP biasa, ini kita bisa melihat gambar juga, MD biasa, lalu ada Mozilla juga. Untuk mematikannya pun sama seperti komputer pada umumnya, yaitu kita start, lalu kita turn off komputer. Ini ada pilihan restart atau turn off, dan saya pilih turn off. Baik, itu tadi yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.